Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai arus ideal, ya. Nah, jadi pada saat platina membuka dan menutup pada sistem pengapian konvensional, harapannya adalah arus primer ideal itu bisa tercapai, ya. Nah, pada sistem pengapian konvensional, jika bekerja pada putaran lambat, maka arus primer ideal bisa tercapai selama sudut duel ideal pada sistem pengapian tersebut. Ya, jadi setelan sudut duelnya adalah sudut duel ideal atau sesuai dengan spesifikasinya. Maka arus primer koil ideal bisa tercapai. Sekarang, jika mesin putarannya semakin naik ya pada putaran sedang gitu ya, maka platina akan menutup lebih singkat meskipun sudut duelnya ideal ya. Nah, misalkan begini ya. Platina mulai menutup di titik ini dan membuka di titik ini ya. Jika platina mulai menutup sampai platina mulai membuka ditempuh dalam waktu X detik, maka pada putaran sedang bisa saja platina mulai menutup sampai membuka waktunya lebih singkat, misalkan setengah X detik ya. Nah, jadi waktu tempuhnya lebih singkat. Padahal arus primer coil itu naik membutuhkan waktu. Dan waktu yang tepat itu adalah waktu saat arus primer mencapai puncaknya, ideal. Tetapi karena kecepatan yang naik, maka menutupnya platina waktunya lebih singkat. Sehingga belum tercapai arus primer ideal, platina sudah membuka. Ya, sehingga arus tidak semakin naik. Nah, jika putaran semakin tinggi, ya, maka arus primer ideal juga makin tidak tercapai. Ya, jadi makin jauh di bawah 4 ampere. Nah, jadi pada putaran tinggi atau karena setelan sudut duel yang kecil, ya, maka efek terhadap arus primer koil itu akan turun. Ya, putaran semakin tinggi, arus primer koil akan semakin turun, tidak mencapai arus primer ideal. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau pada saat putaran lambat arus primer ideal tercapai, pada putaran sedang arus primer ideal juga tercapai, dan pada putaran tinggi arus primer ideal juga tercapai. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya, dan sebenarnya itu sudah diselesaikan oleh pabrik-pabrik kendaraan yang mengembangkan sistem pengapiannya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi efek dari arus primer yang turun ya, tadi sudah dijelaskan, itu penyebabnya adalah sudut duel yang semakin kecil ya. Jadi sudut duel yang semakin kecil, maka arus primer yang bisa dicapai itu semakin kecil. Yang kedua, itu efek dari putaran. Semakin tinggi putaran mesin, maka arus primer coil akan rendah ya. Nah, jadi kita coba lihat lagi di sini. Pada saat putaran lambat, arus primer ideal tercapai. Pada putaran sedang, arus primer ideal turun ya. Pada putaran yang semakin tinggi, capaian arus primer jauh dari arus primer ideal. Nah, jadi kalau kita menyimak penjelasan tadi, maka solusinya itu bagaimana caranya arus primer ideal itu bisa tercapai lebih cepat. Jadi kalau misalkan pada gambar ini
sudut duel ideal mulai dari platina menutup T0 sampai platina membuka T1, itu sudut duel idealnya, arus primernya sudah tercapai ya pada saat platina membuka. Nah, bagaimana caranya arus primer itu sebelum platina membuka dia sudah mencapai arus primer ideal dulu. Ini yang perlu kita pikirkan ya. Bagaimana caranya arus primer koil itu bisa mencapai arus primer ideal lebih cepat sebelum platina membuka. Nah, jadi jelas kalau ini arus primer ideal ya, yang berwarna merah ini berarti arus primernya bisa tercapai pada saat sudut duel ideal ya. Yang berwarna biru ini harapannya arus primer ideal ini bisa tercapai lebih cepat sebelum platina membuka. Nah, jadi apa keuntungannya jika arus primer ideal itu bisa tercapai lebih cepat? Ya, kita lihat di sini. Jadi jika sudut duel pada cam itu kecil ya dibanding sudut duel ideal, maka kalau kita lihat yang arus primer garis berwarna merah ini ya, jika sudut duelnya kecil maka arus primer akan turun ya, arus primer koil akan turun di bawah 4 ampere ya. Tetapi jika arus primer ideal itu bisa dicapai lebih cepat, maka meskipun sudut duelnya kecil, arus primer ideal masih tercapai. Atau jika putarannya naik ya ke putaran sedang misalkan di sini ya, jadi waktunya lebih singkat begitu, maka arus primer ideal juga tercapai. Nah, kemudian jika ternyata sudut duelnya itu kecil, lebih kecil, ya, di sini kalau kita lihat garis yang berwarna merah, ya, sesuai dengan aliran arus pada kumparan primer, jika sudut duelnya kecil, maka capaian arus primer ideal juga tidak bisa. Tetapi kita lihat garis yang berwarna biru. Nah, garis yang berwarna biru ini menggambarkan arus primer ideal lebih cepat tercapai. Nah, jika hal ini terjadi, maka meskipun sudut duelnya kecil, arus primer ideal masih bisa dicapai. Nah, jadi kalau misalkan kecepatannya juga semakin naik, ya, jika arus primer ideal ini lebih cepat tercapai, maka pada putaran tinggi pun arus primer koil ideal bisa tercapai. Nah, jadi ini harapannya, ya, arus primer koil ideal cepat mencapai arus maksimalnya. Kalau yang berwarna merah ini arus primer koil ya lambat mencapai arus primer ideal karena harus sampai di ujung sini ya. Jadi yang berwarna merah ini arus primer idealnya bisa dicapai manakala pada grafik ini sudah mencapai titik di mana platina membuka. Nah, sedangkan garis yang berwarna biru ini menggambarkan arus primer koil ideal bisa tercapai jauh sebelum titik di mana platina membuka. Nah, jadi yang sangat diharapkan adalah bentuk grafik arus primer koil yang berwarna biru seperti ini. Nah, mengapa pada koil sistem pengapian konvensional arus primer koil mengalir seperti garis berwarna merah ini ya. Tidak seperti garis yang berwarna biru. Jadi kenaikan arus primer koil itu berangsur-angsur
dan mencapai puncaknya pada titik di mana platina mulai membuka atau di akhir sudut duel ideal. Jadi ini pencapaian arus primer idealnya sangat lambat. Nah, bagaimana supaya arus primer ideal itu bisa dicapai lebih cepat? Jauh sebelum platina membuka. Nah, mengapa arus primer koil sulit untuk mencapai maksimal sebelum platina membuka seperti garis merah ini, ya? Nah, ada penyebabnya tentu saja, ya. Jadi harapannya seperti yang berwarna biru, lebih cepat tercapai arus primer idealnya, tetapi kenyataannya arus primer yang mengalir ke kumparan primer koil itu kenaikannya lambat. Apa penyebabnya kelambatan kenaikan arus primer koil ini? Nah, akan kita bahas, ya. Mari kita lihat di sini materi berikutnya, pembahasan berikutnya tentang counter electromotive force. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.